semuanya. Perkenalkan, saya Morice Josefa Puresa Dengas dengan NIM 21100200023. Saya berasal dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Ini adalah tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Pertanyaannya, jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Terkait soal nomor 1, saya mempunyai 2 solusi. Yang pertama yaitu kita harus menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi kita sehari-hari. Meskipun Indonesia terdiri atas berbagai macam daerah yang memiliki bahasa daerahnya masing-masing, tetapi kita harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Solusi yang kedua yaitu kita boleh saja mempelajari bahasa asing, tetapi kita tidak boleh menyampingkan bahasa Indonesia. Ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Terkait dengan nomor 2, menurut saya, ragam bahasa yang mana terdiri atas ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan juga ragam tidak resmi. Saya akan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada lawan bicara saya yang masih keliru terhadap ucapannya itu. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu berbicara bahasa Indonesia sesuai dengan konteks keadaan dan juga selaras dengan nilai sosial masyarakat. Seperti ketika kita berbicara dengan adik kita atau teman kita, cara bicara kita akan lebih santai dibandingkan dengan cara bicara kita dengan orang yang lebih tua. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, cara bicara kita akan lebih sopan dan lebih terlihat sikap saling menghormati dan menghargai. Kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik adalah makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Pertanyaannya, apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Terkait nomor 3, menurut saya, jika saya mendapatkan teks bacaan
yang mana kata-katanya kurang ditulis atau diketik secara jelas, maka saya akan lebih teliti dalam membacanya dengan memahami keterkaitan antara kalimat dan kata-katanya agar saya lebih memahami apa yang saya baca. Saran saya yaitu ketika menulis sebuah teks bacaan, sebaiknya harus berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sehingga tidak terjadi kesalahan saat penulisan teks bacaan. Carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Setelah itu, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi pemilihan kata, yaitu kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Keempat, 15 kata yang salah yang diubah menjadi benar. Kata yang pertama yaitu bis seharusnya ditulisnya bus. Yang kedua, catering harusnya ditulis catering. Yang ketiga, episode harusnya episode. Keempat, gua harusnya gua. Kelima, himbau harusnya ditulis imbau. Yang keenam, ideologi. Yang benarnya adalah ideologi. Yang ketujuh, maaf seharusnya ditulis maaf. Kedelapan, mangkok. Yang benarnya adalah mangkuk. Yang kesembilan, mas seharusnya ditulis emas. 10, nomer. Yang benarnya adalah nomor. Ke-11, Februari. Yang benarnya adalah Februari. Ke-12, piara seharusnya pelihara. Ke-13, relief harusnya relief. Ke-14, seksama seharusnya adalah saksama. Ke-15, cabai seharusnya cabai. Setelah saya sebutkan 15 kata yang salah menjadi benar, alasannya kenapa masih ada terdapat kata-kata yang salah? Karena sebagian kata-kata sudah sering disebutkan oleh masyarakat sehingga kata-kata itu menjadi benar, dan yang mana kata-kata itu tidak terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang berikut 3 kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama, kebenaran. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti tata bahasa. Misalnya, Bu Chandrika sudah mengetahui tentang berita itu. Yang benarnya adalah Bu Chandrika sudah mengetahui berita itu. Yang kedua adalah ketepatan. Artinya, kata yang kita pilih harus tepat dan sesuai dengan yang kita perlukan sehingga tidak terjadi pemborosan kata. Misalnya, sejak dari kecil Santi suka menari. Yang benarnya, sejak kecil Santi suka menari. Yang ketiga adalah kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima secara umum. Misalnya, kata bis yang seharusnya adalah bus, tetapi karena sudah diterima oleh masyarakat dengan kata bis, maka kata itu menjadi benar. Tetapi yang sebenarnya adalah kata bus yang sudah terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya masing-masing. Untuk nomor 5, kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Yang pertama, karena mengacukan nasihat orang tua, banyak remaja yang mengalami dekadensi moral. Kalimat yang efektifnya yaitu, karena mengabaikan nasihat orang tua, banyak remaja yang mengalami dekadensi moral. Di sini, pada kalimat tidak efektif karena kata mengacukan berarti menaruh perhatian atau memperdulikan, sehingga kurang tepat, maka diganti dengan kata mengabaikan. Yang kedua, meskipun demam,
Anas tetap pergi ke kuliah. Ini kalimat tidak efektif, karena pada awal kalimat tidak terdapat subjek, sehingga kalimat efektifnya menjadi Anas demam namun tetap pergi ke kuliah. Yang ketiga yaitu sejak kecil Santi suka menari. Kata ini tidak efektif karena sejak dan dari memiliki arti yang sama, sehingga harus diubah menjadi sejak kecil Santi suka menari. Kalimat yang keempat yaitu mereka lari di halaman belakang sekolahan. Kalimat ini tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah mereka berlari di halaman belakang sekolahan. Kalimat yang kelima yaitu kepada pembicara, waktu dan tempat dipersilahkan. Kalimat ini tidak efektif sehingga harus diubah menjadi kepada pembicara, waktu dan tempat disediakan. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.